Hai teman-teman, malam ini kita akan berbaris melewati debu Mesopotamia, melintasi tembok bata lumpur dan pohon kurma, langsung menuju jantung yang membara dari pasukan Babilonia. Sandal di kakimu terasa kaku karena kemarin. Dan punggungmu masih sakit karena tidur di atas tikar anyaman dari alang-alang. Hidup sebagai prajurit di sini jauh dari kemewahan, penuh dengan keringat, pasir, dan jari kaki yang ngilu. Tunikmu keras oleh keringat dari minggu lalu dan kamu serius mempertimbangkan membaliknya. Orang di sebelahmu sudah setengah mengenakan perlengkapannya sambil mengeluh tentang kurang tidur dan jerami di kasur yang katanya menarik serangga. Kamu tidak yakin, tapi bekas gigitan merah di pahamu seolah jadi bukti. Kamu terbangun oleh tiupan trompet yang lebih mirip suara orang berkumur dengan kerikil daripada alat musik, tapi dari tempat kamu berdiri, itu seperti permata yang dibungkus keringat, lalat. Dan teriakan para prajurit dengan pedang terlalu besar untuk sabuk mereka. Kamu ditugaskan di kohort keempat, infanteri, biasanya berjaga dan latihan, sesekali mengawal gerobak gandum, atau menakut-nakuti suku-suku pegunungan. Udara tebal dengan debu, ratusan prajurit lain mulai bangkit di barak, sebuah bangunan panjang dari bata yang dibakar, tanpa jendela. Dan langit-langitnya lembab, karena napas terlalu banyak manusia. Seorang malang sedang diangkat terbalik, dalam kuncian tanah liat yang rumit. Kamu mempercepat langkah. Seorang juru tulis berlari-lari membawa tablet tanah liat. Wajahnya pucat seperti kambing diterpa cahaya bulan. Sejarawan masih memperdebatkan, apakah prajurit Babilonia digilir untuk mencegah kelelahan, atau apakah kelelahan memang bagian dari pekerjaan. Kamu bahkan belum mulai bertugas, tapi beban hari sudah terasa menekan bahumu. Seorang prajurit di sebelahmu berbisik doa kepada Dewa Marduk, berharap tidak ditugaskan berlatih dengan kereta perang hari ini. Melihat mata cekung sersan di depanmu, teori kedua sepertinya lebih masuk akal. Kamu berbaris, berusaha menahan menguap, dan berdiri di posisimu. Di belakangmu, seseorang bersin seperti kambing yang dicekik. Tidak ada yang berani tertawa, bayangannya membentang ke arah kamu seperti binatang tidur. Gerbang Ishtar bersinar kebiruan di cahaya fajar. Dengan gambar singa dan naga yang menjaga kota seperti orang tua lelah dari anak-anak yang terlalu banyak. Namamu dicatat di papan lilin oleh pria berhidung berkedut setiap kali menulis, dan itu baru 1 jam pertama. Papan itu mencicit tidak enak, lalu diserahkan ke petugas logistik. Begitulah efisiensi gaya Babilonia. Kamu mendengar para pedagang berteriak di dekat kanal. Seseorang sedang bertengkar soal ikan, dan cukup keras. Bahkan di pusat peradaban dunia, semuanya tampaknya dimulai dengan pertengkaran. Kamu duduk dan langsung menyisar saat kepalamu membentur helm perunggu yang tergantung di atas tempat tidur. Bunyi logam itu menghantam pelipismu seperti gong pecah. Tugas pertama hari ini, menemukan seragammu. Kamu berdesak-desakan menuju bak air umum. Baunya seperti semua orang memakainya untuk minum dan mandi sekaligus. Baunya tajam, rasanya lebih tajam lagi, dan nafasmu kini bisa digunakan sebagai senjata. Tapi ini tetap makanan, dan kamu makan sambil menghindari tatapan kapten yang mondar-mandir. Dia tipe orang yang percaya bahwa berkedip itu tanda kelemahan. Tetap saja, kamu membasuh wajahmu, dan langsung merasa pasir menggosok kelopak matamu. Inilah perawatan wajah gaya Babilonia. Di kejauhan, menara Babilonia menjulang di balik kabut pagi. Sarapan sedang dibagikan. Kamu mengantri sambil membawa mangkuk logam. Dan menerima roti jelai keras serta semangkuk bawang yang direndam dalam sesuatu yang mungkin dulu adalah bir. Seorang sarjana pernah menulis bahwa Babilonia adalah permata dunia kuno. Mungkin benar, tapi hari ini terasa berbeda. Ada ketegangan di udara yang tidak bisa ditutupi bahkan oleh bau bawang. Kamu diperintahkan ke alun-alun senjata. Kamu berjalan ke alun-alun, melewati tempat latihan gulat di mana beberapa orang sedang berjuang. Saat kamu sampai, pemimpin skuad sudah berteriak, janggutnya seperti semak, dan suaranya seperti pecahan keramik. Kamu melirik langit, matahari sudah naik cepat, dan bersamanya datang panas. Saat alun-alun mulai penuh dengan orang dan debu, kamu sadar bahwa hari ini, seperti banyak hari lainnya, akan panjang, bising, dan dipenuhi keindahan yang aneh, sekaligus kekerasan kehidupan militer Babilonia kuno. Kamu mencari baju zirah di gudang senjata, tempat yang panas, seperti tungku pembakaran, dan berbau tembaga berkarat. Seorang pandai besi duduk dengan kaki bersilang di atas batang kayu, mengunyah sesuatu yang tampak seperti campuran tembakau dan tanah liat. Dia melemparkan 1 set sirah sisik tembaga ke arahmu.
Setiap lempeng kecilnya dijahit ke lapisan kulit di bawahnya. Hanya dengan mengenakan sirah itu saja, pundakmu langsung terasa tertekan ke bawah. Sirah ini tampak gagah jika kamu berdiri diam, tetapi setiap gerakan sekecil apapun akan menghasilkan bunyi berderak seperti babi besi yang mencoba menari. Kamu teringat pada nasihat seorang prajurit tua. Jangan jalan cepat, jangan tarik napas dalam-dalam, dan jangan tertawa saat memakainya. Dulu kamu kira dia bercanda, sekarang kamu tidak yakin. Seorang perwira lewat, mengangguk dengan gaya setidaknya kamu belum mati, lalu menunjuk ke arah lapangan latihan di dekat tembok timun, gerbangnya setinggi 3 orang dewasa, dihiasi ukiran dewa-dewa berkepala burung dan bertubuh manusia. Di dalam, puluhan prajurit lain juga sedang mengenakan sirah dan saling memandang seolah berkata, siapa yang bakal tumbang duluan? Sirah sisik tembaga adalah salah satu terobosan besar Babilonia dalam teknologi militer. Dulu dianggap sebagai standar terbaik sebelum negara-negara tetangga menirunya, tapi tidak ada yang memberitahumu bahwa saat suhu mencapai 40 derajat, sirah ini mengubahmu menjadi ikan panggang hidup. Kamu berusaha berdiri tegak, tapi setiap tarikan napas terasa seperti pertarungan. Lempeng-lempeng logam menekan dadamu, seperti guritai yang memeluk mangsanya. Seorang prajurit di depanmu jatuh tersungkur saat mencoba mengikat tali sandal. Dia langsung diangkat keluar, meninggalkan bekas keringat berbentuk tubuh di tanah. Peluit ditiup, lalu terdengar teriakan, berkumpul. Kamu menyeret kakimu ke posisi, keringat menetes dari hidungmu seperti hujan. Pelatih muncul, membawa tongkat dan perut yang lebih besar dari perisai. Dia berjalan mengitari barisan, sambil mengetuk bagian sirah yang tidak terpasang dengan benar. Kamu dipukul 3 kali, alasannya, bahu kiri terbalik, tali terlalu longgar, dan tatapan bodoh. Yang terakhir tidak bisa diperbaiki, kamu hanya bisa menunduk dan mencoba tidak tertawa. Saatnya bergerak, perintah latihan membawa kalian mengelilingi lapangan 3 kali, lengkap dengan sirah, perisai, dan tombak yang harus tegak lurus. Kaki kamu mulai meleput setelah putaran pertama. Di putaran kedua, paha bergesekan dengan sisik tembaga dan terasa seperti dicakar di putaran ketiga. Kamu sudah tidak merasakan apa-apa dari lutut ke bawah. Seorang prajurit di sampingmu mengeluh. Aku lebih pilih mati ditusuk musuh daripada lecet karena sirah. Kamu mengangguk setuju. Setelah berbaris, waktunya berdiri diam di bawah terik matahari. Tidak boleh bergerak, tidak boleh terlalu sering berkedip. Di siapapun yang menggeleng bahu akan dipukul topinya. Seorang di kejauhan pingsan dan roboh seperti batang pisang yang ditebang. Tidak ada yang bereaksi, pelatih hanya mengangguk. Itu baru semangat. Para arkeolog telah menemukan ratusan lempeng sirah sisik di antara puing-puing kota Babilonia kuno. Beberapa masih bercak darah, yang lain hangus karena api. Ada yang mengatakan prajurit hanya mengenakannya saat upacara. Tetapi ada juga teori bahwa justru saat bertempur sirah itu benar-benar digunakan. Sejarawan masih berdebat soal ini. Kamu sendiri tidak peduli, yang kamu inginkan hanyalah sesuatu yang lebih ringan dan tidak membuat gatal. Latihan ditutup dengan sesi pelepasan sirah. Kelompok prajurit lain membantu membuka setiap lempeng logam seperti mengupas mentimun. Setiap potongan dibersihkan dari keringat dan disimpan dalam kotak kayu. Kamu keluar dari lapangan. Tubuhmu terasa lebih ringan beberapa kilo, tapi kepala berputar seperti habis menaiki menara zigurat 5 tingkat. Di dahimu tampak bekas tali hel, merah seperti kap kerajaan, dan itu baru bagian mengenakan dan melepas sirah. Kamu berjalan tertatih ke ruang makan terbuka, tempat sarapan kedua dibagikan bagi mereka yang cukup beruntung selamat dari latihan sirah pagi tadi. Kali ini menunya adalah roti barley rebus dan bawang mentah, disertai segelas kecil bir encer. Ada yang menyebutnya energi pejuang. Tetapi kamu bersumpah rasanya lebih seperti air cuci tangan daripada minuman. Di meja yang sama duduk seorang prajurit muda dari utara, dekat perbatasan bangsa Kasitip. Rambutnya keriting seperti tikar jerami, dan bau keringatnya membuatmu yakin dia telah tinggal di dalam sepatu selama seminggu. Ia bercerita bahwa di kampungnya, setiap pagi ibunya membuat bubur hangat dengan madu, dan kadang menambahkan telur burung unta asin. Kamu mengunyah roti dengan diam, bertanya-tanya kenapa kamu tidak berada di rumah bersama ibu saja. Kamu belum selesai makan, ketika perintah terdengar dari arah alun-alun pusat, berkumpul di bawah patung Dewa Marduk. Kamu dan yang lain berdiri tergesa, tangan masih memegang setengah bawang, lalu berlari mengikuti arus manusia. Kamu tahu, ini jarang berarti kabar baik. Di Babilonia, setiap panggilan ke alun-alun
biasanya berarti perintah baru atau kabar buruk dari perbatasan. Patung Marduk setinggi hampir 3 lantai manusia, menggenggam tongkat kerajaan dan menatap langsung ke alun-alun. Orang Babilonia percaya Marduk adalah pelindung tertinggi, pengatur ketertiban dan kemenangan. Di bawah patung itu, para komandan berdiri berjajar, memegang tablet tanah liat, dan terlihat tidak begitu bahagia. Kamu berbaris, keringat masih mengalir dari latihan pagi. Telapak kakimu panas seperti dipanggang, karena tanah liat menyimpan panas matahari. Seorang imam melangkah maju, mengangkat tangan dan mengucapkan doa. Saat dia memohon perlindungan dari Marduk, kamu melirik sekeliling dan melihat beberapa prajurit menggaruk perut diam-diam di balik tunik. Seseorang mengantuk dan nyaris jatuh ke belakang. Setelah doa selesai, seorang jenderal tua naik ke podium. Janggutnya putih seperti abu dan panjang hingga ke pinggang. Suaranya bergema, lambat tapi tidak kalah mengancam. Besok, konvoi gandum akan berangkat ke Sipar. Sebagian dari kalian akan ditugaskan untuk mengawal. Semua orang langsung menahan napas. Mengawal makanan terdengar sederhana. Rapi perjalanan ke Sipar penuh dengan perampok, binatang liar, dan mantan prajurit yang marah dan menganggur. Mereka yang terpilih akan menerima perintah sore ini, lanjutnya, lalu berbalik, meninggalkan para prajurit seperti kawanan domba bingung. Saat barisan dibubarkan, kamu menuju lapangan latihan panah sore adalah waktu untuk pelatihan busur dan ketapal di jalan. Kamu bertemu kembali dengan si rambut keriting. Ia mengeluh, aku bahkan tidak tahu Sipar itu di mana, tapi dengar namanya saja sudah mau pingsan. Kamu mengangguk, tidak ada yang ingin keluar kota di musim panas begini. Di lapangan, deretan sasaran tanah liat berbentuk manusia sudah disiapkan, beberapa sudah hancur akibat latihan sebelumnya. Kamu menerima busur gaya Babilonia panjang, berat, dan berderit setiap kali ditarik. Tekniknya unik, kamu harus menambak sambil berbaring untuk mencapai akurasi tertinggi, yang berarti seragam penuh debu akan makin kotor. Di sampingmu, seorang veteran bernama Gimin membantu menyesuaikan peganganmu. Tarik pelan, jangan kasar. Kalau kasar, anak panah bisa nembus mata orang, katanya. Kamu mengikuti arahannya, tapi panah pertama malah melanceng jauh ke samping. Tak ada yang tertawa, semua sedang berusaha menyelesaikan pelatihan tanpa dipermalukan. Di antara semua senjata Babilonia, busur dan ketapel adalah simbol kekuasaan. Beberapa teks kuno bahkan menyebut wanita bangsawan dilatih memanah untuk perlindungan diri. Namun, beberapa ahli percaya busur besar sebenarnya kurang digunakan dibandingkan tombak dan kapak. Sejarawan masih berdebat soal ini. Latihan selesai saat matahari mulai condong ke barat. Kamu menepuk-nepuk debu dari tubuhmu, memijat bahu, dan mulai membayangkan makan malam, kalau beruntung. Mungkin ada sup kacang dengan potongan daging kambing. Kalau tidak, ya kembali ke roti barley dan bir hambar. Keduanya membuatmu semakin rindu bubur hangat buatan ibu. Kamu meninggalkan lapangan latihan saat matahari telah berubah menjadi bola merah tua yang menggantung rendah di atas tembok barat. Keringatmu telah mengering menjadi garis-garis putih di sekitar leher tunikmu, dan kakimu terasa seperti dua batang kayu keras menekan sandal kulit yang sudah retak. Tapi hari belum usai. Perintah lain terdengar, kali ini memanggil mereka yang ditugaskan untuk pelatihan pertempuran jarak dekat. Kamu menghela napas, latihan panah sudah cukup melelahkan. Tetapi pertarungan jarak dekat lebih buruk. Kamu dibawa ke halaman kecil beralas pasir. 40 prajurit lain berdiri membentuk lingkaran. Di tengah mereka, seorang pria pendek dan kekar berdiri, membawa kapak dengan bilah melengkung seperti sabit. Ia tidak bicara banyak, hanya mengangkat kapaknya dan menghantamkannya ke tanah. Pasir berhamburan, dan beberapa orang mundur secara refleks. Pelatih itu bergumam, kapak melengkung. Di senjata infanteri Babilonia, untuk membelah leher, menghancurkan perisai, dan menebas paha. Kalau salah pakai, bisa melukai lutut sendiri. Kamu menelan ludah, kamu menerima kapak kayu untuk latihan, lebih ringan dari aslinya, tapi cukup berat untuk membuat pergelangan tanganmu terasa nyeri. Pelatihan dimulai dengan pemanasan pergelangan, gerakan menyerang, dan langkah mundur menghindar. Setiap kali kamu bergerak tidak sinkron dengan kelompok, pelatih berteriak, "Kamu ini manusia atau kerbau?" Siapa yang pernah ajarkan kerbau mengayun kapak? Terdengar tawa kecil, lalu sunyi lagi saat dia melirik tajam. Tak seorang pun ingin dijadikan contoh. Salah satu gerakan tersulit adalah memutar tubuh dan menebas dari bawah ke atas, meniru serangan ke bagian pinggang musuh. Kamu mencoba 5 kali, dan hampir tergelincir setiap kali.
Seorang prajurit di sampingmu terlalu bersemangat, kapaknya terlepas, dan terbang menabrak kendi air, pecah. Di semua menahan napas, pelatih hanya mengangguk, dan berkata datar, setidaknya kamu berhasil membunuh air. Selama latihan, kamu mendengar kisah tentang seorang pejuang bernama Belsuma, yang konon menghancurkan garis pertahanan bangsa Elam hanya dengan 5 tebasan kapaknya. Beberapa orang menganggap ini legenda, tetapi banyak sejarawan percaya Belsuma benar-benar ada. Meski detail ceritanya dilebih-lebihkan, beberapa prasasti batu kuno menggambarkan pertempuran itu, tetapi bahasanya samar hingga membuat para ahli sejarah masih berdebat hingga sekarang. Kamu sendiri tidak terlalu peduli. Pergelangan tanganmu sakit, dan celanamu penuh pasir sampai ke bagian dalam saat perintah istirahat terdengar. Kamu hampir ambruk ke tanah, bernapas berat seperti ikan yang terdampar. Seseorang bahkan mengambil pecahan kendi untuk menutupi wajahnya dari sisa panas matahari. Saat itu, matahari telah benar-benar tenggelam, langit berwarna ungu pucat menyelimuti kota, pos jaga mulai menyalakan obor. Cahaya apinya menari di atas dinding bata merah tua. Kamu diberi setiko air untuk mencuci tangan, airnya keruh seperti air cucian sayur, tapi dingin dan menenangkan. Makan malam disajikan di dapur lapangan, hari ini tampaknya istimewa. Selain roti barley, ada sup kacang dengan potongan kecil daging domba. Kamu mengambil bagianmu, duduk di sudut halaman, tangan gemetar, karena lelah tapi tetap berusaha menyendok. Seorang prajurit tua duduk di sampingmu. Namanya Nabu. Ia mengaku pernah bertugas di masa Raja Nebukadnezar II, raja yang membangun Taman Gantung Babilonia. Kamu bertanya apakah dia pernah melihat taman itu. Ia menyeringai, aku hanya pernah lihat sumurnya, kalau tamannya mungkin cuma muncul di mimpi para permaisuri. Kamu tertawa. Suasana malam terasa lebih tenang, angin sepoi-sepoi membawa aroma minyak lampu dan asap dapur. Kamu bersandar ke dinding, memejamkan mata sebentar, berharap besok akan sedikit lebih ringan. Kamu belum tahu bahwa malam ini kamu akan mendapat giliran jaga malam. Suara trompet malam menggema di antara bayangan gelap, dan tubuhmu merinding bukan karena dingin, tapi karena kamu tahu giliran jaga malam telah tiba. Kamu bangkit dari sandaran dinding dengan sendok masih di tangan, punggung terasa nyeri seperti ditusuk paku. Seorang prajurit muda berbisik. Malam ini mungkin dingin. Beberapa malam lalu, ada suara serigala dari luar tembok. Kamu tidak yakin apakah harus percaya atau cemas, tapi tetap menggenggam helm dan mengikuti kelompok yang ditugaskan berjaga. Giliranmu malam ini berada di gerbang barat, tempat yang jarang dilalui, hanya sesekali dilewati pedagang kecil atau pembawa pesan dari daerah terpencil pada siang hari. Di saat malam, tempat itu sunyi sampai kamu bisa mendengar suara tikus melintasi genteng. Gerbang barat menjulang tinggi, dibangun dari batu bata yang dibakar, dengan menara pengintai di atasnya, menghadap ke tanah kosong sejauh mata memandang. Kamu menaiki menara, langkahmu terdengar keras di tangga kayu kering di puncak. Seorang prajurit lain sedang menyalakan obor dan menyambutmu dengan anggukan lesu. Ia berkata pelan, hati-hati dengan api, angin dari arah sungai sedang kencang. Kamu bersandar pada pagar kayu, tangan menggenggam tombak, yang terbentang di depanmu hanyalah warna abu-abu hitam khas malam Mesopotamia. Tidak ada bulan, hanya bau asap, suara serangga, dan bayangan yang diam membatu. Tugasmu, berdiri, mengamati, mendengar. Mungkin berjam-jam tidak terjadi apa-apa, tapi satu kali lalai bisa berarti satu panah lolos atau satu penyusup masuk ke kota. Beberapa catatan kuno menyebutkan bahwa prajurit Babilonia yang ketahuan tertidur saat berjaga dihukum berat, kadang dipecat, kadang dihukum seumur hidup. Meski belum ada bukti konkret, kamu tidak berniat mengambil risiko. Sekitar tengah malam, ketika obor mulai mengecil, kamu mendengar suara gemerisik, halus, tapi nyata. Kamu menajamkan mata ke arah tanah kosong di luar gerbang. Gelap pekat. Tapi kamu merasa ada sesuatu yang melintas cepat, bisa jadi anjing liar, bisa juga manusia. Kamu menggenggam tombak lebih erat, jantungmu berdebar. Beberapa saat kemudian, keheningan kembali, tidak ada suara lain. Kamu melirik ke arah penjaga di sampingmu. Dan dia juga menatap keluar, dengan mata lebar. Tak satu kata pun terucap, tapi kalian berdua tahu, malam di Babilonia tidak pernah benar-benar damai. Saat giliran berjaga selesai, kamu digantikan oleh prajurit berikutnya. Ia naik ke menara dengan wajah mengantuk dan membawa jubah tebal. Kamu turun perlahan. Kakimu mati rasa setelah berdiri terlalu lama. Di bawah, sekelompok kecil prajurit sedang memeriksa gudang.
karena ada desas-desus penyelundupan barang, seorang lewat dan berkata, "Lagi-lagi lumbung gandum berkurang. Kamu hanya mengangguk. Kelopak matamu terasa berat. Kamu kembali ke barak, berbaring di atas jerami lembab. Menarik selimut tipis ke tubuhmu. Di luar, angin mendesis melalui celah-celah tembok, membawa suara peluit penjaga malam yang berganti shift, tapi telingamu hanya mendengar detak jantung sendiri, napas yang semakin lambat, dan rasa lelah yang mengalir seperti gelombang ke setiap tulangmu. Kamu tertidur. Tapi tidur seorang penjaga Babilonia tak pernah benar-benar nyenyak. Langit belum sepenuhnya terang ketika suara trompet kembali menggema, kali ini untuk memanggil seluruh pasukan ke lapangan latihan. Kamu mengucek mata, merasa seperti baru saja menutup mata beberapa menit lalu. Kaki masih perih akibat jaga malam. Dan punggungmu dingin karena embun yang belum mengering. Tapi tak ada yang berani terlambat ketika trompet pagi berbunyi 3 kali. Itu pertanda sesi latihan khusus. Dalam perjalanan menuju lapangan, kamu melihat beberapa prajurit sibuk memperbaiki kereta perang beroda 2, roda depannya retak besar, seolah ditabrak banteng. Salah satu dari mereka mengeluh, kenapa kuda-kuda itu selalu menginjak bagian yang paling rapuh, Sin? Yang lain sedang memanggul poros kayu baru sambil berkeringat seolah tengah berdiri di bawah hujan. Kereta perang adalah kebanggaan tentara Babilonia, tidak hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga simbol kecepatan dan kekuatan. Dengan 2 ekor kuda terlatih di depan, kereta ini bisa melaju kencang di medan perang, memberi kesan mengerikan pada lawan, tapi itu semua teori. Dalam kenyataannya, 1 roda yang patah cukup untuk membuat formasi hancur berantakan. Kamu ditugaskan membantu perbaikan kereta. Tugasnya terlihat sederhana, angkat poros, ganti roda, kencangkan tali. Tapi ketika 3 orang sekaligus berteriak padamu dari 3 arah berbeda, semuanya jadi kacau. Angkat, bukan, dorong ke bawah. Salah arah, bodoh. Kamu nyaris menjatuhkan roda ke kakimu sendiri karena kebingungan. Saat kamu berkutat dengan roda, kamu teringat deskripsi kuno tentang unit kereta perang Babilonia masa kejayaan. Beberapa catatan menyebutkan mereka memiliki ratusan kereta tempur, dibagi dalam formasi, lengkap dengan pengemudi, pemanah, dan penombak. Para sejarawan modern masih berdebat apakah itu dilebih-lebihkan, karena bukti arkeologisnya masih kurang jelas. Setelah hampir 1 jam berjuang dengan poros dan tali pengikat, kereta akhirnya diuji coba, baru berjalan beberapa langkah, rodanya kembali miring, seseorang berteriak, porosnya miring. Ini semua salahmu. Yang lain membalas, porosnya lurus, kepalamu saja yang miring. Pertengkaran itu segera berhenti saat kapten datang dan membungkam semua orang dengan satu teriakan, membuat semua membeku seperti dibekukan oleh Dewi Ishtar. Selesai sesi perbaikan, kamu diizinkan istirahat dan minum. Kamu menyelinap ke tempat teduh di dekat tembok, duduk dengan berat. Lalu mengunyah roti barley yang sudah kamu sembunyikan sejak pagi. Keras seperti batu, tapi masih ada rasa. Seorang prajurit tua duduk di sebelahmu, membuka kantun air dari kulit kambing dan menawarkanmu seteguk. Ia mengaku dulunya pengemudi kereta perang sungguhan, menan, rasanya hebat sekali. Nak, tapi kalau roda menyentuh batu, kita semua terbang seperti daun kering. Kamu hendak bertanya lebih lanjut, tapi suara peluit kembali terdengar, memanggil semua orang ke lapangan utama. Kamu menghela napas, bangkit berdiri, dan tahu bahwa hari ini, kamu masih harus mencoba berlari lagi dengan kereta perang. Semoga kali ini rodanya tidak pecah di bawah kakimu. Kamu baru saja kembali ke lapangan utama ketika suara trompet kembali terdengar, menandakan latihan formasi akan dimulai. Seorang perwira berjalan sepanjang barisan dengan tongkat pendek di tangan, digunakan untuk menunjuk atau memukul ringan siapapun yang berdiri miring. Kamu buru-buru memperbaiki postur, menarik tali pinggang lebih kencang, dan mengangkat halu agar tidak menutupi matamu. Hari ini adalah latihan taktik formasi tempur, sesuatu yang sangat dijunjung tinggi oleh tentara Babilonia. Kamu dan rekan-rekan diatur dalam formasi kota, bahu bersentuh hari, perisai menyatu, tombak teracung keluar seperti duri landak, pelatih berteriak, setiap orang adalah batu bata. 1 celah kecil cukup untuk membiarkan tombak musuh menghancurkan semuanya. Kamu berusaha tetap tegak, lengan kiri yang memegang perisai mulai mati rasa, tangan kanan yang menggenggam tombak sedikit gemetar karena keringat. Prajurit di sebelahmu, setinggi tiang rumah, bahunya selebar pelana kuda. Saat dia bergerak sedikit, kamu juga ikut terdorong. Jangan goyang, bisiknya. Baku juga lelah, tapi kita mati kalau longgar. Kalian bergerak bersama,
langkah demi langkah, lambat seperti kura-kura, tapi padat seperti bendungan sungai. Siapapun yang berjalan lebih cepat akan membuat formasi miring. Kamu mendengar aba-aba, langkah tahan, debu berputar di udara. Wajahmu basah oleh keringat yang bercampur pasir. Di tengah latihan, perwira memerintahkan simulasi pertempuran. Formasi kalian harus menghadapi musuh sekelompok prajurit lain yang menyamar sebagai lawan, menggunakan perisai ringan agar dapat bergerak cepat. Begitu aba-aba diberikan, kedua kelompok maju. Kamu mengangkat perisai, merasakan benturan keras di lengan, tombakmu terpental setelah mengenai perisai lawan. Seseorang di sebelahmu tersandung dan hampir menjatuhkan barisan. Kamu dan dua orang lain harus menarik kuat untuk menjaga formasi tetap utuh. Seorang cendekiawan pernah menulis, tentara Babilonia menang bukan karena lebih kuat, tetapi karena lebih solid. Tapi para sejarawan masih memperdebatkan apakah formasi kotak benar-benar digunakan dalam pertempuran atau hanya sebagai pola latihan ideal. Beberapa relief kuno hanya menunjukkan tentara yang tersebar, belum cukup jelas untuk menyimpulkan. Setelah latihan simulasi, kalian diberi waktu istirahat singkat. Seorang prajurit tua membuka helmnya dan menepuk dahinya. Menggerutu, aku tidak tahu mana yang lebih panas, otakku atau helm besi ini. Yang lain rebahan di atas rumput, menutup matanya dengan tangan seperti ingin kabur dari dunia. Kamu hanya diam, bersandar pada perisai, membiarkan keringat menetes ke tanah yang panas. Di akhir sesi, formasi diuji lagi. Kali ini dengan kecepatan 2 kali lipat, kaki kamu hampir tidak terasa. Setiap langkah seperti menginjak kerikil tajam, tapi kamu bertahan. Karena siapapun yang keluar dari barisan akan dipukul dengan tongkat kecil yang bunyinya seperti lonceng makan siang di kepala. Ketika latihan berakhir, seluruh pasukan tertatih keluar dari lapangan. Ada yang menyeret kaki, ada yang pincang. Kamu sendiri merasa kepalamu seperti diaduk dalam kendi tanah liat. Tapi jauh di dalam hati, kamu mulai mengerti kenapa Babilonia bisa bertahan selama berabad-abad tanpa ditaklukkan dari utara. Karena formasi mereka seperti tembok hidup jika dijalankan dengan benar. Hampir mustahil untuk ditembus. Kamu mendongak. Matahari sudah tinggi. Tapi sinarnya terasa lebih lembut, mungkin karena di dalam dirimu, daya tahan sedang tumbuh, satu langkah demi satu. Sore hari adalah satu-satunya waktu langka di mana kamu diperbolehkan keluar barak, sesuai pengumuman yang tertempel di gerbang utama. Prajurit yang tidak sedang bertugas boleh mengunjungi pasar selama 1 jam untuk membeli perlengkapan pribadi atau mengirim surat. Kamu cepat-cepat membasuh wajah, merapikan tali sabuk, lalu berjalan cepat bersama beberapa orang menuju pasar di tepi kanal selatan. Pasar Babilonia adalah tempat paling kacau yang pernah kamu lihat. Suara pedagang berteriak, anak-anak berlarian, keledai meringkik, dan aroma rempah bercampur asap dapur serta ikan kering membuat hidungmu bingung. Kamu menyusuri kerumunan, menghindari seorang penjual delima yang memaksa. Lalu berhenti di depan lapak kecil yang dinaungi kain goni usang. Di sana, seorang lelaki tua berjanggut panjang duduk membaca bintang pada lempengan tanah liat, mulutnya bergumam pelan-pelan seperti menyanyikan mantra tua. Mau lihat nasib, prajurit muda? Tanyanya tanpa menatapmu. Kamu mengangkat bahu. Coba lihat, apakah hari ini aku bakal dikirim ke perbatasan? Ia tersenyum samar lalu mengeluarkan potongan bata kecil dari saku, meletakkannya di tanganmu. Di atasnya tergambar seekor singa yang menoleh ke matahari, simbol kuno tentang keraguan dan ketidakpastian. Hari ini tidak baik. Hati-hati membawa benda logam, katanya. Suaranya datar seolah membaca puisi yang terlalu sering diulang. Kamu hendak bertanya lebih lanjut, tapi seseorang menyela. Dan si peramal kembali tenggelam dalam dunia lain, seolah kamu tak pernah ada. Dalam perjalanan pulang, kamu membeli sekantong kecil rempah kering dan menukar beberapa kepingan perak dengan sekat rumput wangi untuk mengusir serangga di barak. Mungkin tak seberapa penting, tapi sedikit aroma menyenangkan bisa menjadi penyelamat suasana hati prajurit. Saat kamu kembali ke barak, waktu apel sudah tiba. Kamu berdiri di tengah lapangan bata bersama pasukan lain. Jenderal tua dari pagi tadi muncul di atas panggung kecil. Tangannya memegang lempengan tanah liat baru, wajahnya lebih tegang dari biasanya. Musuh sedang berkumpul di sepanjang sungai timur. Katanya mata-mata melaporkan bahwa mereka bisa menyeberang kapan saja malam ini. Lapangan sunyi. Angin menyapu atap bata, dan suara gesekan baju zirah terdengar seperti bisikan. Mulai malam ini, lanjut sang jenderal, semua pos jaga akan diperkuat.
Mereka yang bertugas malam membawa senjata lengkap. Ransum akan dibagi ulang dalam kondisi darurat. Kamu merasa dadamu mengencang. Tawa-tawa yang biasa terdengar pelan menghilang. Bahkan prajurit paling ceria pun kini hanya berdiri diam dengan ekspresi serius. Setelah bubar, kamu kembali ke tempat tidur. Tak seorang pun berkata sepatah kata. Angin masuk melalui celah dinding dan membuat rumput wangi yang baru kamu beli bergoyang perlahan, mengeluarkan aroma lembut. Kamu meletakkannya dekat bantal, seolah itu jimat pelindung. Namun kata-kata si peramal terus terngiang. Hati-hati membawa benda logam. Dan malam itu, Babilonia tidak lagi terasa setenang biasanya. Kamu memulai hari lebih awal dari biasanya. Hari ini ada latihan pertempuran palsu, simulasi pertempuran sungguhan. Langit masih gelap ketika kamu dibangunkan oleh suara trompet melengking panjang seperti raungan naga yang baru bangun tidur. Kamu segera menyumpal roti barley ke dalam mulut, meneguk sisa air dari kantung kulitmu, lalu berlari keluar menuju lapangan bersama puluhan prajurit lainnya. Di lahan terbuka di timur barat, pasukan dibagi menjadi dua kelompok, satu sebagai pasukan bertahan, dan satu lagi berperan sebagai musuh. Kamu ditugaskan di tim penyerang, artinya kamu akan menerjang, berteriak, dan kemungkinan besar kena dorong balik. Komandan tim memberimu perisai kayu ringan, tombak latihan, dan kain merah untuk diikat di kepala sebagai tanda regu. Dari menara pengawas kayu, pelatih berteriak, tidak ada belas kasihan. Bergerak seperti nyata, teriak seperti nyata, dorong seperti nyata. Seseorang di belakang bergumam, kalau tusuk beneran gimana? Tak ada yang menjawab. Simulasi dimulai dengan tiupan trompet. Kamu dan rekan-rekanmu menyerbu ke depan, menerjang debu sambil berteriak. Tombak diarahkan ke barisan pertahanan. Beberapa langkah sebelum tabrakan, barisan lawan menurunkan perisai serempat. Tombak diarahkan keluar, menciptakan dinding hidup. Kamu menghantam perisai itu, dan terpental seperti menabrak tembok batan. Sebuah dorongan mengenai bahumu. Kamu oleng, hampir jatuh. Seorang rekanmu langsung jatuh berguling. Seorang dari tim lawan berdiri di atasnya dan berteriak, kamu mati. Sudah mati, ya. Apakah itu bagian dari latihan atau tidak? Tak seorang pun benar-benar yakin. Di sisi lain lapangan, seorang prajurit muda melompat-lompat seperti kambing liar sambil memutar tongkat kayu. Tiba-tiba ia tersandung kakinya sendiri dan terjungkal seperti kantung gandum. Kedua tim tertawa sampai pelatih membentak, yang ketawa ulang dari awal. Di tengah debu, binturan, dan teriakan, kamu merasa seperti berada di tengah pertempuran sungguhan. Setiap gerakan, setiap aba-aba, setiap sentuhan membuat tubuhmu semakin lelah saat kamu hendak berpura-pura mati agar bisa keluar dari barisan. Seseorang benar-benar menjatuhkanmu dengan dorongan yang terlalu semangat. Kamu terlempar ke tanah, debu memenuhi matamu, dan dunia seolah berputar. Kamu berbaril, napas terengang. Seorang prajurit jangkung dari latihan formasi kemarin menarikmu berdiri. Bagus juga, katanya, lalu menambahkan sambil tersenyum. Kecuali bagian kamu menggelepar kayak ikan kehabisan air. Saat trompet penutup berbunyi, kamu berjalan lunglai kembali ke barak. Tubuhmu basah kuyup oleh keringat, mulutmu kering seperti gurun. Tapi di dalam hati, ada secercah rasa bangga. Meski ini hanya latihan, kamu berhasil melewati medan penuh dorongan, tabrakan, dan ejekan. Malamnya, kamu duduk di sekitar api unggun kecil bersama beberapa rekan di sudut barak. Terdengar petikan alat musik dawai, seseorang memainkan lagu lama tentang Dewa Enlil dan kereta api berapi. Kamu tidak paham semua liriknya, tapi nadanya menenangkan. Dalam sekejap, perang terasa seperti permainan, dan prajurit seperti aktor dalam panggung berdebu, sampai berita sungguhan datang keesokan paginya. Kamu terbangun bukan karena trompet pagi, melainkan oleh dentuman kuku kuda menghantam tanah, bukan aba-aba pelatihan, bukan juga panggilan apel, melainkan suara peringatan sejati. Seorang penunggang kuda dari arah timur berlari masuk ke barak. Wajahnya berdebu dan tangannya mengacungkan lempengan tanah liat seolah-olah itu obor. Musuh telah menyeberangi sungai. Teriaknya, suaranya parau, karena angin dan kepanikan. Tak ada yang menunggu perintah tambahan. Suara teriakan menggema di seluruh kamp. Ke posisi. Ambil senjata. Kenakan sirah. Kamu langsung berdiri. Belum sempat bernapas, kakimu tersandung selimut tipis saat terburu-buru bangkit. Para prajurit di sekitarmu sama paniknya. Ada yang mengenakan sirah terbalik. Ada yang mencari sandal di antara jerami. Udara menjadi berat seperti lumpur. Setiap gerakan terasa lambat dan canggung. Kamu mengenakan helm.
mengambil tombak dan perisai, lalu berlari menuju titik kumpul. Debu mengepul di tanah, dan prajurit dari segala penjuru berhamburan seperti banjir dari gerbang. Gerbang timur dibuka lebar, siap untuk pelepasan kereta perang. Dari sudut mata, kamu melihat seseorang menyalakan obor. Nyalanya bergetar di antara pantulan tembaga kusam dari sirah para prajurit di atas menara kayu. Jenderal tua memberi perintah formasi. Suaranya keras dan tegas. Mereka menyeberangi Efrat saat air surut. Mereka banyak. Tapi kita punya tembok, kereta perang, dan perlindungan Marduk. Tak ada yang bertepuk tangan, tak ada yang tertawa. Semua hanya menggenggam senjata mereka lebih erat. Kamu dan tim kereta perang langsung bergerak ke posisi. Kuda yang kamu tumpangi gemetar. Ekornya mencambuk angin. Pengemudinya seorang veteran bernama Nergal. Kulitnya terbakar matahari, sorot matanya tajam. Ia hanya menoleh dan berkata, kalau kita terbalik, jangan selamatkan aku, jaga roda. Kalau kita kehilangan roda, kita semua mati. Isyarat dimulai, kereta bergerak, roda kayunya berderit tajam, kamu berdiri di belakang, berusaha tetap seimbang. Kedua tangan menggenggam erat pinggiran kereta. Angin menghantam wajah, debu masuk ke mata dan hidungmu. Sepanjang jalan menuju medan tempur, kamu melewati barisan pemanah yang berjaga di atas tembok. Ada yang masih muda, belum tumbuh janggut, tapi sudah menegang talinya. Seorang pendeta berdiri di atas altar batu, membacakan doa kepada Marduk sambil mengangkat patung naga kecil dari tanah liat. Beberapa prajurit menundukkan kepala, meskipun tangan mereka tetap menggenggam cangkir air terakhir yang belum diminum. Di atas bukit kecil yang menghadap sungai, kamu melihat bayangan gelap mendekat perlahan. Musuh, mereka sedang menyeberangi sungai menggunakan rakit, perahu kayu. Dan langkah mereka tidak menunjukkan rasa takut. Seorang prajurit muda di sebelahmu gemetar. Genggaman tombaknya begitu kuat, hingga buku jarinya memutih. Aku belum pernah membunuh siapapun, bisiknya. Kamu hanya menatapnya, lalu menjawab. Kalau kamu tidak membunuh hari ini, mereka akan membunuhmu besok. Perintah bertahan, diumumkan. Kereta perang membentuk barisan, pemanah siap. Kamu menarik napas dalam-dalam. Udara terasa penuh dengan bau minyak, asap obor, dan rerumputan hangus. Tanah bergetar sedikit. Kamu tahu itu bukan karena kuda, tapi karena rasa takut. Pertempuran belum dimulai, tapi kamu tahu dirimu bukan lagi prajurit latihan mulai saat ini. Kamu adalah bagian dari sejarah, meskipun tidak tahu akan berada di halaman yang mana, kata, tahun 1100. 3 kali tiupan trompet pendek, lalu satu panjang yang mengoyak udara pagi. Itu adalah sinyal terakhir. Musuh sudah mendekati tepi sungai, dan Babilonia tidak lagi bisa berdiam diri. Kamu berdiri di atas kereta perang, menggenggam tombak erat-erat, matamu menatap lurus ke depan. Dari puncak bukit tempatmu berjaga, kamu bisa melihat gerakan di padang sebelah seberang. Musuh mengenakan baju kulit, membawa kapak pendat dan perisai bundar. Mereka berbaris sambil berteriak dan menghentakkan kaki seolah ingin mengguncang bumi. Jumlah mereka tak sebanyak yang dikabarkan, tapi sorot mata mereka dingin seperti batu dan menyala seperti bara. Anak panah pertama dilepaskan dari pihakmu, bunyi bising menyobek udara, diikuti oleh deretan suara lainnya. Musuh terus maju, beberapa terjatuh, tapi barisan mereka tetap kokoh. Kamu mendengar perwira berteriak, serang sayap kanan mereka. Jangan biarkan mereka mendorong ke tepi. Seketika itu juga, keretamu membelok tajam ke kanan, roda mencicit keras, kerikil beterbangan, dan kuda depan hampir kehilangan keseimbangan. Kamu menyesuaikan posisi, mencoba tetap tegak, angin menerpa wajah, pasir menghantam pipi dan mata, sebuah tombak musuh meluncur, menggores bahumu, dan menciptakan rasa perih membakar di balik zirah. Genggamanmu ditombak, semakin kencang, Nergal berteriak, bersiap menusuk. Ketika keretamu meluncur di antara dua musuh, kamu menghujamkan tombak ke celah di antara mereka. Kamu mengenai sesuatu, entah siapa, tapi cipratan darah hangat di lenganmu cukup sebagai jawaban. Tak ada waktu untuk berpikir, gerakannya berulang, membungkuk, menangkis, menyerang balik, berpindah arah. Kamu hampir terlempar dari kereta saat seseorang menarik perisaimu. Tapi Nergal menghantam musuh itu dengan lututnya. Jangan jatuh, bocah. Teriaknya, kalau kamu jatuh, kamu cuma akan jadi nama di batu. Di belakang, terdengar teriakan, mundur ke barisan 2. Beberapa kereta terjebak lumpur dan kehilangan keseimbangan. Kamu melihat seorang prajurit terjatuh dan terinjak. Helmnya melayang, menggelinding seperti tempurung kosong. Kamu ingin menolongnya,
Tapi kereta tak bisa berhenti di tengah kekacauan tombak dan debu. Para pemanah di dinding terus menembakkan panah, beberapa mengenai musuh, beberapa mengenai rekan sendiri. Perbedaan antara keberuntungan dan malapetaka tipis seperti benang rambut. Seorang prajurit di sebelahmu tertusuk di paha, berteriak kesakitan, lalu terlempar dari kereta, meninggalkan jejak darah di tanah. Napasmu sesak, mulut terasa getir, tenggorokan terbakar, tapi tanganmu tidak melepaskan senjata. Kadang kamu merasa tubuhmu ingin menyerah. Rapi di benakmu terlintas wajah peramal tua dan kalimatnya, hati-hati dengan benda logam. Dan memang, setiap potongan logam kini bisa menyelamatkanmu atau membunuhmu. Saat matahari mulai condong ke barat, trompet kembali berbunyi tanda untuk mundur, bukan karena kalah, tapi karena gelombang serangan pertama telah dipukul mundur. Musuh kembali ke tepi sungai. Kamu menyaksikan mereka membawa orang terluka, beberapa rakit terbalik, dan jasad yang hanyut di sungai Efrat seperti bayangan retak di cermin air. Keretamu perlahan berbalik ke arah barat. Roda berbunyi lirih, seolah mengeluh. Nergal tidak berkata sepatah kata pun. Dia hanya menarik kendali dan menatap ke depan dengan rahang terkunci. Di sepanjang jalan pulang, kamu melihat petugas medis membawa korban. Beberapa menangis, beberapa terlalu lelah untuk menangis. Kamu turun dari kereta, lututmu nyaris ambruk, tapi kamu masih hidup, setidaknya. Untuk hari ini, kamu tidak tidur. Tidak ada seorang pun di barak yang benar-benar tidur malam itu. Seluruh Babilonia seperti busur yang ditarik penuh, dan setiap bisikan angin terdengar seperti langkah musuh. Para penjaga malam mengenakan zirah lengkap, tangan tak lepas dari tombak. Mata menatap tajam ke kegelapan seolah bisa menembus dinding bayangan. Kamu berbaring meringkuk di pojok barak, masih mengenakan baju siaran. Sandal belum dilepas, tubuhmu lelah luar biasa, tapi matamu tetap terbuka di kepalamu. Bayangan sungai yang memerah, darah berputar-putar, seperti tinta tumpah yang tak bisa dihapus. Sekitar tengah malam, terdengar teriakan pelan dari luar tembok. Tidak jelas siapa, tidak jelas kenapa, satu regu penjaga langsung dikirim untuk memeriksa. Kamu melihat mereka pergi. Cahaya obor mereka bergoyang seperti roh yang tersesat dalam kabut. Beberapa saat kemudian mereka kembali. Tanpa suara, hanya gelangan kepala. Mungkin binatang, mungkin bukan, tak seorang pun bertanya. Seorang prajurit muda dari kelompokmu yang kemarin berkata belum pernah membunuh kini, duduk diam memeluk lutut, menatap kosong. Kamu mendekat, meletakkan tangan di bahunya. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Sebuah anggukan dari orang yang tumbuh berpuluh tahun hanya dalam satu hari. Keesokan paginya, kamu ditugaskan menjaga gudang makanan, tugas yang membosankan, tetapi jadi tempat paling ramai untuk mendengar kabar. Orang keluar masuk, juru tulis, pengangkut barang, bahkan pedagang bawang pun mampir pura-pura membeli sambil mencari info. Semua ingin tahu, apakah mereka akan datang lagi? Ada yang bilang mereka sedang mengumpulkan rakit, ada yang bersumpah melihat asap dari seberang sungai. Seorang pedagang ikan bersikeras telah melihat lambang Elam, dan itu membuat banyak orang mengumpat. Elam adalah kerajaan timur lama yang tidak ingin diusik lagi. Menjelang siang, datang kabar dari gerbang utara. Jejak kaki ditemukan di sepanjang tepian sungai. Tidak jelas berapa banyak. Sang jenderal langsung mengirim tim pengintai. Kali ini, kamu termasuk di dalamnya, bersama 9 orang lainnya. Kamu menunggang kuda ringan, dan memutar arah ke timur laut melewati padang alang-alang. Matahari terik, tanah lunak, kuda bergerak lambat. Setiap suara sekecil apapun membuat seluruh rombongan berhenti. Seorang prajurit menyibak rumput dan menemukan jejak, besar, dalam, dan berlumur darah kering. Itu bukan milik kita, kata salah satu prajurit. Kamu melihat sekeliling, tak ada mayat. Tak ada tenda, tapi ada sesuatu yang terasa ganjil. Angin membawa aroma amis samar, seperti darah basi bercampur abu. Regu langsung kembali ke markas. Setibanya di barak, kamu diminta melapor langsung. Sang jenderal hanya mendengarkan, tanpa banyak reaksi, lalu mengangguk. Informasi ini akan menentukan langkah kita besok pagi, katanya. Kamu meninggalkan ruangan dengan kepala tertunduk. Matahari kini mulai condong ke barat. Bayanganmu membentang panjang di atas batu bata merah. Kamu duduk di tangga barak, melepas helm, dan menyeka keringat. Tanganmu masih gemetar, tapi dalam hatimu, rasa takut kemarin mulai menghilang, berganti menjadi kesadaran. Karena semua orang tahu, gelombang serangan kedua pasti datang, dan kali ini, mungkin tidak ada waktu untuk mundur. Fajar hari ketiga datang tanpa trompet, tanpa perintah berbaris, hanya keheningan berat.
menggantung seperti kain basah di atas seluruh barak. Kamu terbangun ketika langit masih suram, embun belum menguap, dan dadamu terasa seperti dipenuhi batu. Kamu dipanggil ke lapangan utama sebelum matahari benar-benar terbit. Ratusan prajurit sudah berkumpul, wajah mereka keras seperti bata yang baru dibakar. Jenderal tua naik ke atas panggung kayu, membawa tablet tanah liat baru. Kali ini dengan segal dari istana, hari ini adalah hari penentu. Katanya, suaranya lebih serak dari 2 hari sebelumnya. Musuh membangun perkemahan di seberang sungai. Jika kita tidak menyerang lebih dulu, mereka akan meluncurkan rakit malam ini. Riuh pelan menyebar seperti angin. Tak ada yang membantah, tapi kamu bisa merasakan ketakutan merayap seperti tali tak terlihat di leher semua orang, semua tahun. Menyerang lebih dulu berarti tak ada jalan mundur. Tak ada tembok untuk bersembunyi. Hanya darah, lumpur, dan tubuh. Kamu kembali ke kereta perang, bersama Nergal yang sejak kemarin hampir tak berkata-kata, tangannya menggenggam tali kekang seperti sedang memegang nyawanya sendiri. Kudanya pun tampak gelisah. Mereka bisa mencium apa yang manusia tak bisa, bau kekacauan formasi pasukan bergerak menuju tepi sungai. Tak ada musik, tak ada genderang. Hanya suara roda bergemuruh, senjata berderat, dan napas berat dari mereka yang berjalan ke arah yang belum tentu bisa kembali. Kamu berpikir tentang ibumu, tentang bubur hangat yang biasa ia buat, tentang dongeng lama soal pahlawan yang terluka, namun menyelamatkan raja, lalu kamu tertawa kecil. Kamu bukan pahlawan, hanya tentara bayaran dengan sepatu robek dan perut kosong. Sesampainya di tepi sungai, kamu bisa melihat jelas, perkemahan musuh sudah berdiri, rakit sudah disiapkan, tenda-tenda mereka tersusun dalam pola silang metode cepat yang siap dibongkar kapanpun, tapi tidak ada tanda bahwa mereka akan mundur. Anak panah mulai melesat dari arah seberang. Seperti hujan panas, memaksa pasukan Babilonia mengangkat perisai. Kamu dan kereta perang lainnya mendapat perintah menyerang dari 2 sisi. Nergal mendesih, sekali saja tembus dalam, lalu kita pergi. Kamu hanya mengangguk, perintah maju dikumandangkan. Kali ini, ingatanmu kabur, hanya ada darah di wajah. Teriakan, sebuah tombak menancap di punggung kuda. Kereta miring tajam, kamu hampir terlempar. Seseorang berteriak mundur. Lalu yang lain berteriak serbu. Kamu tak tahu siapa yang benar. Kamu hanya menusuk, bertahan, menusuk lagi. Ketika debu mengendap, ketika suara teriakan mulai mereda, kamu menyadari bahwa kamu berdiri di atas tanah penuh mayat. Ada kawan, ada musuh, ada yang wajahnya sudah tak dikenali karena darah menutupi semuanya. Nergal entah di mana, tidak lagi di atas kereta. Kamu memanggil namanya, tak ada jawaban. Matahari merayap naik, pertempuran sudah usai. Kamu masih hidup. Tak ada tepuk tangan, tak ada lagu kemenangan, hanya kamu, keringat, debu, dan perasaan asing bahwa kamu telah berubah. Kamu bukan lagi prajurit pemula, bukan lagi orang yang takut. Kamu adalah bagian dari perang dan tidak ada jalan pulang dari sana. Sore hari setelah pertempuran tenggelam dalam keheningan yang aneh. Tak ada percakapan, tak ada tawa di dalam barat. Orang berjalan pelan seolah langkah kaki pun bisa memperparah luka. Baju sirah dilipat dan ditaruh di sudut, darah di lantai belum sempat mengering. Helm diletakkan terbalik seperti mangkuk di altar, tanda kesedihan yang tak diucapkan. Kamu duduk sendirian di tangga gudang, tangan masih menggenggam kain kepala berlumur darah yang mulai mengeras. Kepalamu nyeri seperti dipukul batu, tapi itu rasa sakit dari orang yang selamat. Seorang juru tulis lewat, tampak ingin bertanya sesuatu, namun mengurungkan niatnya. Semua tahu, saat ini tak ada kata yang cukup. Menjelang senja, tim pengubur dikirim ke ladang, tidak ada waktu untuk pemakaman pribadi. Lubang besar digali cepat, dan satu persatu jasad diletakkan di dalam. Kamu membantu mengangkat seorang prajurit muda, orang yang kamu ajak bicara saat jaga malam pertama. Wajahnya masih bulat seperti anak kecil, tangannya menggenggam erat seutas tali rumput. Mungkin jimat, mungkin hanya sesuatu yang bisa dia percaya. Kamu ingin mundur, tapi akhirnya, kamu sendiri yang menurunkannya ke lian. Setelahnya, terdengar suara pelan dari pendeta yang membacakan doa pendat. Lirih, angin sore berembus membawa aroma dupa, tanah basah, dan sesuatu yang lain aroma perpisahan. Saat kembali ke barak, kamu melihat sekelompok prajurit duduk melingkar, saling berbagi cawan arak. Kamu bergabung, tak berkata-kata. Saat cawan tiba di tanganmu, kamu meneguknya. Rasanya tajam, hangat, dan hening. Seorang dari mereka mulai menyebut nama-nama yang gugur hari ini.
Bukan sebagai pujian, bukan sebagai legenda, hanya sebagai kenangan, agar tidak dilupakan, agar tetap nyata. Malam menjelang, kamu kembali ke tempat tidur. Bukan untuk tidur, hanya untuk berbaring. Tanganmu memegang erat tali rumput yang tadi kamu temukan, tidak tahu mengapa, hanya merasa perlu memilikinya. Di luar sana, tembok Babilonia masih berdiri, tapi kamu telah berubah. Kamu tidak lagi takut. Tapi kamu juga tidak lagi utuh. Kamu adalah seorang prajurit Babilonia. Selamat dari hari ketiga dan itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki semua orang. Fajar hari keempat datang dengan langit bersin. Tidak ada alam, tidak ada suara trompet. Hanya suara burung kecil yang bersiul pelan dari kejauhan, seolah dunia tak menyadari bahwa darah baru saja mengalir di setiap sudut batu bata Babilonia. Kamu bangun. Tubuh terasa seperti telah dipreteli dan dipasang kembali dengan benang kasar. Lengan dan kaki sakit, mata perih, tenggorokan kering. Tapi anehnya kamu tidak lagi merasa takut, yang tersisa hanya kekosongan. Saat keluar ke halaman, kamu melihat seorang perwira baru dulunya tangan kanan Nergal sedang mengumpulkan regu kecil. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk memeriksa puing-puing rakit musuh. Pertempuran kemarin menghancurkan banyak hal. Dan sekarang waktunya memastikan tidak ada ancaman yang tertinggal. Namamu dipanggil untuk bergabung. Kali ini tidak ada kereta perang. Tak hanya berjalan kaki menyusuri tepi sungai yang masih menyimpan mayat dan pecahan kayu. Tanah becek, licin, dan bau amis menyengat. Kamu melangkah hati-hati di antara tali terbakar, papan patah, dan rakit yang tak sempat digunakan. Di tengah reruntuhan, kamu menemukan sebuah gendang besar, kulitnya masih utuh. Tali pengikatnya masih terikat rapi, kamu menyentuhnya dingin. Seperti sisa-sisa niat yang gagal. Seorang prajurit lain menemukan papan ukir berisi tulisan Elam kuno. Kemungkinan adalah perintah militer. Perwira menyimpannya dengan wajah sulit ditebak. Menjelang siang, kalian kembali. Dalam perjalanan pulang, kamu melihat sekelompok anak-anak dibimbing lewat dekat barak, membawa beras dan kendi air. Mereka melihat para tentara tanpa berkata apapun. Salah satu anak mengangkat tangan memberi salam padamu, kamu membalas anggukan, tapi senyummu tak muncul. Saat kembali, tak ada perintah baru, tak ada sesi latihan, tak ada aba-aba perang, hanya aktivitas tenang, memperbaiki perisai, menyusun kayu bakar, menjahit pakaian tempur, seolah-olah setelah semua itu, peperangan harus memberi tempat pada sesuatu yang lebih sederhana, kelangsungan hidup. Sore harinya, kamu naik ke atas tembok kota, dari sana, dataran subur di sekitar sungai terlihat tenang, bangu-bangu terbang rendah, menciptakan garis putih melengkung di langit. Dunia tampak tenang atau paling tidak, pura-pura tenang. Kamu mengingat hari pertama, saat baru tiba di Babilonia. Kamu ingat wajah Nergal, suara tawa kasar dari para veteran. Sebagian besar dari mereka sudah tiada, tapi kamu masih di sini. Kamu menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak hari pertama, kamu memejamkan mata. Bukan karena kelelahan, tapi karena kamu ingin merasakan keheningan itu. Matahari perlahan tenggelam di balik tembok tinggi Babilonia. Cahaya jingga terakhir meresap ke dalam debu, menyelimuti dunia. Dalam nuansa coklat lembut, kamu berdiri sendirian di atas tembok. Angin sore menyapu rambutmu dengan lembut. Tak ada lagi jeritan, tak ada lagi logam berdenting. Hanya suara napasmu sendiri dan desir halus angin di dedaunan palam. Kamu menatap jauh, ke tempat langit dan bumi bertemu. Sungai Efrat mengalir tanpa henti, seperti telah mengalir ribuan tahun sebelumnya, dan akan terus mengalir ketika semua prajurit sudah lama hilang dari dunia. Pikiranmu mulai ringan, tubuhmu masih sakit, tapi beban di hatimu berkurang. Tak ada hal yang perlu diselesaikan, tak ada tempat yang perlu didatangi, hanya ada saat ini, hanya ada dirimu yang masih hidup. Kamu duduk perlahan, punggung bersandar pada batu hangat tembok kota, matamu terpejam. Kamu mendengarkan degup jantung, suara angin, dan suara senyap dari dunia yang akhirnya memberi izin untuk diam. Kamu telah menjalani 1 hari sebagai prajurit Babilonia, dan kini, kamu boleh memejamkan mata.